Tahun 1998. Krisis moneter mengguncang negeri, tapi bagi kami, aku, Yuda, dan 3 sahabat, Edo, Roni, dan Imam, libur semester berarti satu hal, mendaki. Gunung-gunung populer sudah terlalu ramai. Maka, pilihan jatuh ke Gunung Kelir, nama yang asing tapi disebut-sebut masih alami dan sepi. Gunung ini tak ada di peta resmi. Hanya dikenal lewat cerita warga. Jalurnya sunyi, banyak pantangan, dan konon dijaga makhluk halus. Tapi justru itu yang membuat Edo bersemangat. Dia paling keras kepala, selalu tertarik pada hal-hal yang dilarang. Kami menumpang kol ke desa Kaligintung, titik awal pendakian. Desa itu seperti diam. Hanya satu warung buka. Saat kami sebut Kelir, si penjaga warung, bapak tua berkopiah lusuh, berhenti mengaduk kopi. Gunung itu gak semua orang boleh masuk. Kalau cium wangi melati, balik. Itu bukan bunga. Kami mengangguk, tapi Edo malah terkekeh. Wah, cocok buat horor. Kami mulai naik pukul 10 pagi. Jalur tanah merah, lembab karena hujan. Langkah kami ditemani desir angin dan suara bambu bergesek. Di pos 1 dan 2 semua terasa wajar. Tapi mendekati pos 3, suasana berubah. Angin mendadak berhenti, udara padat. Kabut turun dari atas, bukan dari lembah. Dan tiba-tiba, bau itu. Wangi melati. Pekat. Tapi dingin. Imam berhenti, wajahnya tegang. Kalian nyium gak? Bunga. Tapi pengap. Aku mencoba masuk akal, mungkin ada bunga liar. Tapi pohon di sekitar hanya jati dan bambu. Roni bergumam lirih, kayak ada yang ngikutin dari tadi. Kami terus jalan, tapi perasaan aneh makin kuat. Lalu, samar-samar terdengar nyanyian, lir-ilir, lir-ilir. Suara perempuan. Pelan. Jelas. Tapi, tidak ada angin. Tidak ada siapapun. Kami saling pandang. Imam menempel di belakangku. Edo masih senyum-senyum, tapi tidak seceria biasanya. Kami membangun tenda di pos 3. Malam datang cepat. Hutan sunyi total, tak ada jangkrik, tak ada angin. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara langkah diseret di luar tenda. Mengelilingi kami. Lambat. Berat. Roni menggenggam pisau lipat. Imam memeluk lutut. Lalu terdengar cekikikan anak kecil. Tak ada yang bicara sampai pagi. Saat keluar, kami melihat jejak kaki kecil mengitari tenda. Rapi. Satu arah. Tak ada jejak datang atau pergi. Aku ingin turun. Imam setuju. Roni pucat. Tapi Edo menolak keras. Masa cuma gitu aja nyerah? Tapi aku tahu, Edo mulai berubah. Tatapannya kosong. Wajahnya pucat. Sejak semalam, dia bicara sedikit dan lebih banyak melamun. Kami melanjutkan. Tapi sebelum pos 4, dari sudut mataku, aku melihatnya. Sosok putih. Tidak menyentuh tanah. Berjalan perlahan di antara kami. Pagi itu, kami semua diam. Hanya langkah di tanah basah dan suara napas kami yang terdengar. Edo berjalan paling depan, tapi dia tak lagi banyak bicara. Wajahnya pucat, sorot matanya kosong seperti memandang jauh ke balik pohon. Aku, Yuda, mulai merasa pendakian ini salah sejak kemarin. Tapi seperti ada kekuatan yang menolak kami turun. Seolah kami sudah terlalu dalam. Menuju pos 4, kabut kembali datang, tapi lebih tebal. Arah mata angin terasa hilang.
kompas kami malah berputar tanpa arah. Jalur yang kami lewati seolah berubah bentuk. Kami menyusuri punggungan sempit, di kanan dan kiri jurang, tapi semuanya ditutupi putih. Imam mulai gelisah. Tadi kita nggak lewat sini, kan? Gumamnya. Roni menunjuk pohon yang dililit kain merah. Tuh, tadi kita udah lewatin itu. Kami panik. Berputar. Kembali ke tempat yang sama. 3 kali. Pohon itu tetap di sana. Seolah kami berjalan dalam lingkaran. Edo berdiri mematung, menatap kosong. Dia belum izinkan, katanya lirih. Aku menatap Imam, yang langsung menarik lenganku. Kita harus cari jalan turun. Sekarang, tapi begitu kami berpaling, Edo menghilang. Kami panik. Memanggil, menyusuri arah jalan yang barusan kami lewati. Tak ada jawaban. Kabut makin pekat. Lalu terdengar suara langkah, pelan, dari balik kabut. Tapi yang muncul bukan Edo. Gadis kecil berbaju putih lusuh. Rambut panjang menutupi wajahnya. Ia berdiri diam sekitar 5 meter dari kami. Tanpa ekspresi. Kakinya telanjang, kotor. Dan, ia tak meninggalkan bayangan. Roni menjerit dan melemparkan batu ke arah gadis itu, tapi tubuhnya lenyap seketika, dan batu itu justru jatuh di belakang kami. Kami berlari. Napas tersengal. Tapi suara langkah kecil tetap mengikuti. Bukan di belakang. Di samping, lalu samar-samar, kami dengar suara Edo. Yud, tunggu. Kami berhenti. Suara itu datang dari balik semak. Aku ingin menoleh, tapi Imam menarik bajuku cepat. Jangan lihat. Suara itu berubah. Serak. Menggema. Seperti datang dari dalam tanah. Yud, lihat aku. Kami lari sekuat tenaga. Tak tahu kemana. Tapi kabut seketika hilang saat kami menuruni lereng curam. Tiba-tiba kami berada di tanah datar yang asing. Langit mendung. Tak ada jalur pendakian. Hanya hutan lebat dan sebuah batu besar bertuliskan aksara Jawa kuno. Roni berlutut. Tangannya gemetar. Kita bukan di jalur normal lagi. Kami bertiga terdiam. Baru kusadari, Imam tak henti-henti merapal doa. Dan sejak itu, kami mulai bermimpi hal yang sama di malam hari. Seseorang menangis dari dalam tanah. Kami terjebak di tempat yang tak dikenali peta maupun logika. Batu besar bertulis aksara kuno berdiri seperti penjaga. Di sekeliling, hanya hutan yang terasa hidup. Pohon-pohon seperti memperhatikan. Angin meliuk bukan membawa sejuk, tapi bisikan. Imam terus membaca doa. Roni diam, tapi tubuhnya menggigil. Aku mencoba tetap waras, tapi malam itu, semua runtuh. Sekitar pukul 1 dini hari, kami terbangun serentak. Suasana di luar gelap, tapi terdengar suara gemerisik. Edo muncul. Ia berdiri diam di luar tenda. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi ada yang janggal, bayangannya tidak mengikuti geraknya. Bahkan, ketika ia melangkah, suaranya tidak menjejak tanah. Aku. Ketemu jalan, katanya datar. Ayo ikut. Imam menahanku. Itu bukan Edo. Tapi Roni sudah keluar, menuruti sosok itu. Kami terpaksa mengikuti. Langkah kami dibimbing Edo masuk ke jalur yang bahkan bukan jalur, melewati akar-akar menyilang, pohon yang terbakar sebagian, dan kabut tipis. Sampai kami tiba di sebuah gubuk tua.
Atapnya bolong, dinding dari anyaman bambu berlumut. Di depan pintu, ada sesajen yang masih hangat. Siapa yang menaruh? Edo berdiri di ambang pintu dan menatap kami. Dulu, tempat ini tempat hukuman. Tempat mereka mengubur anak-anak yang dianggap membawa sial. Kami saling pandang. Gunung Kelir bukan cuma jalur sunyi. Ini tempat persembunyian. Tempat menutup aib. Lalu terdengar isak tangis dari dalam gubuk. Kami masuk, dan di dalam, hanya ada sebuah lubang tanah. Basah. Gelap. Bau anyir menyeruak. Roni muntah di pojok ruangan. Imam membaca doa makin cepat. Tiba-tiba lampu senter padam. Gelap total. Lalu, aku merasakan tangan kecil menarik kakiku. Aku menjerit dan meronta. Imam menyalakan kembali senter, dan untuk sesaat, kami melihat wajah-wajah anak kecil di sekeliling lubang. Tidak utuh. Matanya kosong. Mereka menatap kami. Dan menatap Edo. Edo justru tersenyum. Ia duduk perlahan di tepi lubang dan berkata, "Aku cuma pembawa. Bukan yang pertama. Tapi kini aku paham. Mereka tidak ingin dilupakan." Lalu, ia melompat. Kami berlari keluar sekuat tenaga. Tanpa arah. Entah bagaimana, kami menemukan kembali jalur ke pos 2 saat matahari terbit. Wajah kami pucat, tubuh lecet. Kami tidak pernah bicara soal malam itu lagi. Edo hilang. Dicatat sebagai pendaki yang tersesat. Tapi kami tahu, dia tidak tersesat. Dia dipilih. Lalu bertahun-tahun kemudian, aku kembali ke Kali Gintung, sebagai dosen yang meneliti folklore. Bapak tua di warung masih hidup. Saat aku menyebut nama Edo, dia hanya berkata, "Kelir tidak menerima semua. Tapi kalau dia dipanggil, dia gak bisa pulang." Di dinding warung, ada lukisan usang. Seorang pemuda berbaju jaket gunung berdiri di hutan, dikelilingi anak-anak kecil. Ia tersenyum. Matanya kosong.